Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ruhul Mudaris yang keempat adalah lembaga. Dalam hal ini keberadaan lembaga sebenarnya tidak mutlak. Kalau memang tidak memungkinkan, tanpa harus menggunakan lembaga pun, proses tarbiyah, proses belajar dan mengajar dapat dilaksanakan. Kita lihat banyak di pelosok-pelosok, masyarakat itu belajar alasnya tanah, atapnya terpal yang hanya ditopang dengan bambu di tempat terbuka. Di Afrika, di Sinkit, kota tempat para penghafal Al-Quran, di Mauritania, itu mereka belajar di padang pasir yang gersang, nggak punya buku tulis, hanya pakai papan yang ditulis dengan kapur. Setelah mereka hafal ayat, mereka hafuz, mereka tulis ayat berikutnya. Tapi hasilnya luar biasa. Yang penting dalam pembelajaran itu ada guru dan ada murid. Apabila dua elemen ini, guru dan murid ada, maka tempat dimanapun bisa menjadi media untuk pembelajaran. Al-Quran melukiskan dan menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam tatkala beliau berada dalam penjara. Di dalam penjara beliau mengajar, mendidik, berdakwah kepada para tahanan lainnya. Dan banyak pula ulama-ulama yang ditahan di dalam tahanan itu, di dalam penjara itu, mereka mengajar dan mendidik, berdakwah kepada para tahanan lainnya. Bahkan karya-karya tulis besar mereka banyak ditulis pada saat mereka berada dalam tahanan. Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka itu ditulis pada saat Buya Hamka berada dalam tahanan. Tafsir fi Jilalil Quran pun demikian. Karya Said Qutb, beliau menulis tafsir itu pada saat beliau di penjara. Oleh karena itu, tempat tidak menghalangi dimanapun berada, seorang itu bisa mengajar, bisa mendidik, bisa berkarya. Namun demikian, untuk mempertajam hasil tarbiyah, hasil pendidikan, maka keberadaan lembaga itu juga amat penting untuk kita adakan. Kan nanti akan ditanya, kamu belajarnya di mana? Sekolah di mana? Lulusan lembaga apa? Oleh karena itu, hendaklah kita perhatikan. Yang pertama, lembaga yang kita buat adalah lembaga yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik sebagai media dakwah, media tarbiyah, media pengajaran. Jangan sampai ada lembaga, ada gedung, ada kelas, tapi tidak optimal berfungsinya. Kelasnya kosong, muridnya kurang. Muridnya ada, SDM gurunya kurang memadai. Nggak punya program yang bagus, kurikulumnya tidak berjalan dengan lancar, manajemennya berantakan. Kebalikannya, apabila kita punya kurikulum yang bagus, program-program yang baik dalam pengajaran, maka tanpa adanya sekolah atau madrasah, proses belajar dan mengajar itu bisa kita laksanakan. Masjid bisa jadi alternatif sebagai media pengajaran. Banyak para ulama yang lahir dan besar dalam keilmuannya berawal dari masjid. Jika masjid tidak memungkinkan untuk dipakai sebagai tempat belajar dan mengajar, karena biasanya di masyarakat itu masih
punya gambaran yang namanya masjid itu hanya sebagai tempat ibadah tok. Apabila tidak memungkinkan di masjid, rumah bisa jadi alternatif. Bikin majelis taklim di rumah, bikin pengajian anak-anak di rumah, rumah Quran. Ini bisa diadakan di rumah. Halaman rumah bisa dipakai sebagai kelas, ruang tamu bisa dipakai sebagai kelas, bahkan kamar-kamar tidur pun bisa digunakan sebagai kelas. Gunakan hamparan kasur untuk tidur, tapi begitu berfungsi sebagai kelas, kasurnya bisa dilipat atau didirikan. Artinya semua rumah, ruangannya berfungsi bisa sebagai kelas pembelajaran. Yang kedua, lembaga itu hendaklah tidak menimbulkan fitnah, konflik, dan konfrontasi di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, lembaga itu harus sifatnya umum dan terbuka. Tidak eksklusif untuk golongan atau kelompok tertentu saja. Adapun yang keempat, lembaga itu harus resmi dapat diterima oleh masyarakat. Artinya di lingkungan RT lembaga itu diterima. Di lingkungan RW diterima. Keberadaannya di desa atau kelurahan lembaga itu pun diakui. Oleh karena itu, buatlah juga nama lembaga yang baik. Lembaga yang bagus itu dan bisa diterima adalah Rumah Quran. Orang tua akan senang apabila anak-anak mereka bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran. Ketika mereka beranjak remaja, mereka berani mengumandangkan azan pada saat masuk waktu sholat, berani tampil sebagai imam sholat, bahkan bisa ceramah atau berkhutbah. Karena itu lembaga pendidikan Al-Quran atau Rumah Quran ini bisa diterima. Buat lembaga yang seperti ini. Yang kedua, beri nama yang baik pada lembaga tersebut yang sesuai dengan psikologis masyarakat. Nama yang mendamaikan, yang tidak menimbulkan konflik atau masalah nantinya. Misalnya majelis taklim Nurul Hidayah atau Nurul Islam. Buat Rumah Quran Maryam, Rumah Quran Khadijah. Jangan bikin majelis taklim Ruhul Jihad atau Rumah Quran Mujahidin. Namanya baik, tapi masyarakat secara psikologis belum tentu bisa menerima nama-nama seperti ini. Karena itu carilah nama-nama yang bisa diterima oleh masyarakat. Yang kelima, lembaga itu hendaklah berperan sebagai lembaga pergerakan Islam yang terbuka. Lembaga pengajian anak-anak, Rumah Quran, tapi juga mencakup pengajian remaja. Mengadakan juga pengajian wali santri atau orang tua murid. Mengadakan pengajian umahat secara umum atau pengajian buat masyarakat. Mengadakan kaderisasi guru. Punya paket ya, atau program. Ini yang keenam, punya paket program yang lengkap. Program utamanya Rumah Quran. Program umum bisa mengadakan ceramah umum sebulan sekali. Dan ini penting ceramah umum untuk masyarakat, untuk memotivasi beramal soleh, untuk meluruskan ibadah yang benar, yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan, untuk memperkuat ukhuwah di masyarakat, dan untuk membentuk opini. Buat pengajian fikih pada hari tertentu, pengajian bahasa Arab pada hari ini, pengajian hadis pada hari ini, pengajian sirah
pada hari ini dan pengajian tafsir pada hari ini, sehingga ada pilihan masyarakat mau ikut yang mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada program sosial, yaitu menyantuni yatim dan duafa setiap bulan. Ada program pengobatan dan konsultasi kesehatan gratis. Ada khitanan massal. Ada juga mungkin kajian kitab atau program kebutuhan sesuai dengan kebutuhan, misalnya fikut siam pada saat menjelang Ramadan, atau fikih tentang kurban pada saat menjelang Idul Adha, atau tentang masalah pengurusan janais, pengurusan jenazah, atau training sholat khusyuk misalnya. Ada diskusi terbatas, ada pelatihan tentang menulis bagi para remaja yang ingin mengembangkan bakat menulis. Ada program public speaking atau latihan khutbah atau ceramah, sehingga banyak program-program lainnya, sehingga lembaga ini menjadi dan berperan sebagai pergerakan Islam secara terbuka dan luas. Sehingga program utamanya yaitu program khusus pengajian anak-anak atau rumah Quran bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja tentang lembaga. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.